Oke, yuk kita langsung bahas satu topik yang kelihatannya spesifik banget, tapi pentingnya luar biasa, pajak konstruksi di Indonesia. Kalau Anda selama ini mikir pajak buat kontraktor itu sama aja kayak pajak perusahaan lain, wah siap-siap kaget ya. Karena dunia konstruksi ini, aturan main pajaknya beda total. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih sektor konstruksi ini dapat perlakuan pajak yang unik banget? Jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi kunci dari semua yang akan kita kupas tuntas hari ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Aturan unik pajak konstruksi. Disinilah kita bakal kenalan sama satu konsep yang jadi biang kerok kenapa semuanya jadi beda, yaitu TPH final. Jadi, apa sih PPh Final Jasa Konstruksi itu? Gampangnya gini, ini adalah pajak yang sekali bayar, ya udah urusannya kelar. Final, nggak akan dihitung-hitung lagi di akhir tahun. Tapi, poin yang paling krusial, yang paling penting adalah pajak ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan laba atau rugi perusahaan Anda. Kalau ada satu hal yang harus banget Anda ingat dari pembahasan kita kali ini, ya kalimat ini. Lihat deh, PPh final itu dihitung dari pendapatan, bukan laba. Diulang ya, dari total nilai proyek, dari omset, bukan dari profit bersih setelah dikurangi biaya-biaya. Ini adalah mantra utamanya. Nah, untuk tarifnya sendiri sebenarnya cukup sederhana, ada tingkatannya. Kalau perusahaan Anda punya sertifikat atau SBU yang kualifikasinya kecil atau menengah, tarifnya 1,75%. Kalau kualifikasinya besar, naik jadi 2,65%. Tapi, kalau nekat kerja tanpa SBU, tarifnya langsung lompat jadi 3,5%. Jelas ya bedanya? Oke, teori cukup. Biar nggak ngawang-ngawang, kita langsung coba lihat aja gimana aturan tadi bekerja di lapangan. Kita masuk ke simulasi perhitungannya. Coba kita bayangin, ada satu perusahaan konstruksi skala kecil, baru aja berhasil dapat proyek baru. Cara ngitungnya, wah ini gampang banget. Tinggal ambil nilai total proyeknya, di contoh ini 10 miliar rupiah. Terus langsung aja kalikan dengan tarifnya. Karena dia perusahaan kecil bersertifikat, jadi kita pakai 1,75%. Hasilnya, pajak yang harus dibayar adalah 175 juta rupiah. Udah gitu aja. Dan udah, titik, selesai. Perhitungan pajaknya benar-benar berhenti sampai di situ. Nggak perlu lagi pusing mikirin laporan laba rugi, ngumpulin bon-bon biaya, atau detil operasional lainnya. Inilah arti sesungguhnya dari kata final. Simple kan? Nah, sekarang kita masuk ke topik yang sering banget bikin salah paham, yaitu soal restitusi atau pengembalian pajak. Banyak yang nanya, kita bisa nggak sih minta pengembalian pajak dari proyek konstruksi? Jawabannya, agak rumit. Yuk kita bongkar mitosnya. Perbedaannya itu kayak langit dan bumi. Untuk PPh final, minta restitusi itu hampir mustahil. Kecuali ya, ada kesalahan fatal, kayak salah potong tarif atau proyeknya batal total. Tapi sebaliknya, untuk PPN atau pajak pertambahan nilai, restitusi itu malah umum banget terjadi. Kenapa? Ya karena di awal proyek, kita kan beli material gila-gilaan. Jadi pajak yang kita bayarkan, PPN masukan, jauh lebih besar dari pajak yang kita tagih ke klien. PPN keluaran pada periode yang sama. Jadi kesimpulannya gini, kalau Anda dengar ada teman kontraktor cerita habis dapat pengembalian pajak, 99,9% itu pasti yang dia maksud adalah PPN, bukan PPh Final Jasa Konstruksi. Ini dua hal yang sama sekali berbeda, jangan sampai tertukar ya. Siap-siap ya, karena kita sekarang sampai di bagian yang paling aneh, paling nggak masuk akal. Sebuah paradoks yang sering bikin kontraktor, terutama yang baru, garuk-garuk kepala. Pertanyaannya simple tapi menohok. Kalau proyek kita rugi, apa kita masih tetap harus bayar pajak? Coba deh, renungkan kalimat ini sejenak. Bayangin posisi Anda. Setelah kerja banting tulang, ternyata hitung-hitungan akhir menunjukkan proyek Anda rugi 1M. Udah pusing 7 keliling, tiba-tiba datang surat tagihan pajak sebesar 350 juta. Gimana rasanya? Gila kan? Kok bisa begini? Nah, tabel ini menjelaskan semuanya. Lihat deh, ada dua jalur perhitungan yang berjalan paralel tapi nggak pernah ketemu. Di jalur kiri, itu dunia bisnis. Pendapatan 20 miliar dikurangi total biaya 21 miliar. Hasilnya, rugi 1 miliar. Tapi di jalur kanan, itu dunianya pajak. Petugas pajak cuma lihat satu angka, pendapatan 20 miliar. Mereka nggak peduli sama sekali sama biayanya. Angka 20 miliar itu langsung dikali tarif 1,75% dan muncullah kewajiban pajak 350 juta. Inilah kenyataan paling brutal dari aturan PPh final. Pajak ini benar-benar nggak peduli apakah proyek Anda untung besar atau malah rugi bandar. Selama ada pendapatan yang tercatat, ya pajak wajib dibayarkan dari angka pendapatan itu. Titik.
Oke, setelah tahu semua aturan mainnya yang unik dan kadang terasa nggak adil ini, terus gimana? Apa kita pasrah aja? Tentu tidak. Justru karena sekarang kita tahu, kita bisa jadi lebih cerdas. Yuk, kita bahas beberapa strategi yang bisa kita pakai. Ini beberapa contoh praktisnya. Misalnya, kalau cash flow perusahaan lagi seret, mungkin minta restitusi PPN yang besar itu kelihatan menggiurkan. Tapi ingat, itu sama aja kayak menyalakan lampu sorot ke perusahaan Anda dan mengundang pemeriksaan. Mungkin lebih bijak kalau kelebihan bayar PPN itu dikompensasi aja ke masa pajak berikutnya. Atau, sebelum Anda tanda tangan kontrak proyek yang risikonya tinggi, jangan cuma hitung potensi untungnya, tapi hitung juga beban pastinya, yaitu PPh final yang harus dibayar dari nilai kontrak itu. Oke, sebelum kita selesai, mari kita kunci lagi 4 poin paling penting. 1. Pajak konstruksi itu final, dasarnya pendapatan. 2. Lupakan tarif PPh badan 22% dari laba, itu nggak berlaku di sini. 3. Kalau dengar kata restitusi, langsung pikirkan PPN, bukan PPh final. Dan 4, ini yang harus paling diingat. Rugi dalam proyek bukan berarti bebas dari pajak. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda. Dengan pemahaman baru ini, saat ada tawaran proyek baru di meja Anda besok, apakah cara Anda melihat dan merencanakan strategi pajaknya akan berubah 180 derajat? Harusnya sih iya.